Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Di pagi yang sangat indah Allah pertemukan kita kembali di acara yang pastinya kita cintai, kita sukai, kita tunggu-tunggu 1 minggu lamanya, yakni nikmatnya sedekah. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau dan pengikut-pengikutnya yang setia dan seiman sampai akhir zaman. Pemirsa, bahwa acara ini disiarkan langsung dari Masjid An-Nida TPI, yang pastinya kalau pemirsa mau bergabung dengan kami, bisa nanti di line telepon, tidak hanya bertanya, bisa juga memberikan tanggapan, atau mungkin berbagi cerita kepada kita semua tentang pengalaman sedekah yang banyak menghasilkan segala sesuatu yang manfaat dalam hidup ini. Bisa bergabung di line telepon 021 87797000 atau di 021 87798000. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin Bapak Ibu juga lihat bahwa di stage ini baru saya. Sebetulnya Ustaz Yusuf Mansur sudah datang, tapi beliau istirahat dulu sebentar. Informasi yang saya dapat, beliau semalam pulang jam 1. Bisa kita bayangin tuh, jam 1 baru pulang, subuh udah siaran langsung berangkat lagi. Pastinya kita kasih kesempatan beliau untuk istirahat sejenak. Insya Allah nanti setelah azan kumandang subuh, beliau nanti menemani kita di sini, tetap memberikan kajian. Dan tema kita di pagi ini cukup menarik, ya mungkin lanjutan-lanjutan dari tema-tema yang lalu tentang sedekah dan keturunan. Ada 2, sedekah dan keturunan. Kalau kita bicara sedekah, yang pastinya cerita keajaibannya, manfaatnya, sesuatu yang dihasilkan dari sedekah itu banyak banget. Dan variatif banget. Pengalaman saya pribadi, saya pernah sholat Jumat di salah satu tempat di universitas yang ada di wilayah Jakarta. Ketika saya sholat Jumat di sana, ada khatib nih Pak, Bu. Ada khatib menyampaikan satu cerita yang menarik menurut saya. Jadi khatib ini bercerita bahwa dia memiliki seorang teman. Dan temannya ini ahli di bidang mekanik, mesin. Suatu ketika temannya ini dengan sengaja dia buka tempat untuk menyalurkan bakat dan keahliannya dia, buka bengkel kecil-kecilan. Tetapi yang menariknya dari sini bahwa teman si khatib ini yang buka bengkel, dia buka bukan untuk meraup keuntungan, tetapi hanya untuk menyalurkan bakat. Kalau nanti ada orang yang mobilnya kah, motornya yang rusak dia betulin, dia nggak minta budget tentang jasanya dia. Terserah mau kasih berapa duit aja. Langka nggak tuh? Bengkel yang kayak begitu. Kalau Ustadz sih maklum, ketika diundang, Ustadz berapa duit? Udah, bagaimana panitia? Ikhlas. Itu Ustadz, tukang bengkel. Kalaupun nanti dia membetulkan satu mesin yang dia perlu beli under deal, pasti dikasih tahu sesuai dengan harga yang dia beli. Tapi untuk jasa, free. Mau kasih silakan, enggak juga enggak masalah. Nah, suatu ketika datanglah seorang kaya yang bawa mobil mewahnya yang sedang rusak. Nah, orang kaya ini lagi butuh waktu dengan cepat. Lalu si khatib, temannya si khatib tadi yang ahli mekanik, ngebetulin dengan cepat, ternyata ada satu kabel yang lepas, dia betulin, selesai. Si orang kaya ini terima kasih banget sama dia. Dia tanya, berapa ongkos yang perlu saya keluarkan? Apa jawab si tukang bengkel? Seikhlas Bapak. Coba, ada nggak kita nemu bengkel, seikhlas Bapak deh, seikhlas Ibu? Langka banget. Karena nggak disebut nominalnya, si orang ini ngambil amplop di dalam mobilnya, diberikan si tukang bengkel tadi. Nih, diambil. Belum sempat dibuka, apa nih isi, berapa duit yang di dalam di dalam amplop tadi, baru masuk kantong. Teman si tukang bengkel, teman lamanya datang main ke bengkelnya dia, cerita, ini bini gue lagi butuh modal, pengen bikin usaha makanan. Tapi lagi nggak punya duit. Ente punya duit nggak? Kalau punya pinjem dah. Kata orang bengkel, kebetulan nih, tadi barusan dapat amplop, cuma nggak tahu nih berapa duitnya. Belum kita buka. Kalau emang situ butuh banget, pakai.
Nanti saya ganti, udah nggak usah pakai aja. Nih, kata yang punya bengkel nih, udah pakai aja. Nah saya ganti, udah terserah lu dah, lu pakai dulu dah. Diambil nih duit, bawa pulang sama temennya. Pas sore tiba, si tukang bengkel ini pulang pak. Pulang ke rumah dengan uang 3.000 di kantong. Naik angkutan umum. Pas di tengah jalan, tiba-tiba ada sekelompok anak muda masuk ke angkutan umum, semua penumpang ditodong. Semua ditodong tuh penumpang. Termasuk si tukang bengkel tadi. Duit yang cuma 3.000, kata yang nodong, kagak laku duit segini. Penumpang lain handphonenya diambil, jamnya diambil, dia mah duitnya utuh 3.000. Karena tuh tukang todong udah dapat handphone banyak, mau ngapain juga mau ambil duit 3.000. Dia pulang ke rumah, dia mikir alhamdulillah selamat. Besok buka bengkel lagi, temennya yang kemarin pinjem datang lagi. Nih, saya balikin amplop yang kemarin, saya kagak jadi pinjem. Dia kata gitu. Saya nggak jadi pinjem. Nih, saya balikin istri saya kemarin udah dapat modal dari keluarganya dia. Nih saya balikin. Di situ dia baru berpikir. Dia duduk merenung, subhanallah. Allah yang maha menjaga harta. Allah yang maha menjaga jiwa. Bayangin tuh kalau kemarin saya pelit. Ada temen datang saya kagak bagi. Belaga saya ngomong saya kagak punya duit. Ini cuma atu-atunya gue lagi butuh. Punya anak, punya bini. Ti makan apa kalau saya sedekahin, kalau saya kasih. Karena dia ikhlas begitu aja dia kasih. Akhirnya Allah selamatin jiwa dia. Kedua, duit yang memang harus jadi hak dia. Selamat tuh. Subhanallah. Ini kejadian asli. Bahwa dengan keikhlasan kita mendermakan, memberikan harta di jalan Allah untuk membantu orang lain. Nggak menyulitkan ketika dia lagi sulit. Maka Allah akan beri dia jalan sebuah kemudahan. Tuh cerita saya tentang sedekah. Dan pastinya bahwa di tengah-tengah jemaah kita ini ada juga salah satu orang yang mau cerita tentang sedekahnya dia. Dengan sedekahnya itu, alhamdulillah dia memiliki anak-anak itu keturunannya yang berhasil. So dengan tema kita, sedekah dan keturunan. Bapak Ibu dirahmati Allah dan pemirsa juga ingin tahu cerita berikutnya. Saya persilakan Bapak yang udah siap mau cerita. Namanya sebutin dari mana Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subandri, berasal dari Madura. Ya. Sengaja dari Madura datang nih? Datang ke sini. Subhanallah. Pengalaman saya merantau ke Kalimantan sekitar 20-an tahun yang lalu. Kalimantan mana Pak? Kalimantan Tengah, Palangkaraya, dan menjadi PNS di sana. Gajinya pas-pasan. Nah, ketika itu singkatnya adalah ada calon mahasiswa yang kesulitan mencari kos-kosan. Nah, kemudian istri saya ya menampung, sudahlah kumpul sama saya. Kemudian mahasiswa tersebut memang kekurangan, tidak banyak dikirim oleh orang tuanya. Lalu diambil anak. Ada beberapa mahasiswa yang kesulitan tidak dikirimi uang oleh orang tuanya, kemudian diambil anak oleh istri saya. Sudah bersama, yang penting apa adanya. Ya. Gaji waktu itu hanya 40.000. Anak saya sudah 2. 1 bulan. 1 bulan. Tahun 80-an 3 ke atas. Kemudian alhamdulillah 20 tahun kemudian anak saya alhamdulillah berhasil. Anak saya 3. Yang pertama menjadi dosen, yang kedua menjadi dokter, yang ketiga bekerja di swasta. Nah, tidak mungkin gaji yang hanya 40.000 bisa menyekolahkan sampai ya dokter dan seterusnya. Ini mustahil. Nah, alhamdulillah istri saya itu ikhlas mungkin ya, mudah-mudahan. Kemudian ada beberapa memang anak angkat saya ada 4, yang satu jadi dosen, jadi Stein. Yang kedua adalah jadi kepala sekolah di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Yang ketiga adalah juga jadi guru. Alhamdulillah berhasil semua. Demikian saya kira berita singkat dari saya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mantan reporter kayaknya nih. Iya, jadi itu menjadi satu pelajaran untuk kita. Betapapun kita ingin memiliki anak-anak yang nanti akan melanjutkan perjuangan kita. Yang pastinya kebaikan kita, baik di masa muda, sebelum kita nikah atau setelah nikah, itu akan kelihatan hasilnya. Suatu hal yang menjadi ketakutan kita seorang pasangan.